Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam program atau segmen pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita Dr. Asri LC.MA yang akan membawakan materi yang berjudul Waktu Sholat Subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan bagian penjelasan hadis yang ke-54, hadis yang ke-54 dari kitab Umdatul Ahkam min Haji Kalami min Khairi Kalam min kalami khairil anam min kalam khairil anam, ya, min kalam khairil anam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kaifa usratukum? Insyaallah alhamdulillah tayyibun wa tayyibat insyaallah. Alhamdulillah. Ala sihhatin wa afiyah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Pembahasan ini sangat menarik ya. Dan ada juga kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Hanya saja pada hari ini fokus pada penjelasan kapan masuk waktu sholat subuh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sekali ya. Kita ketahui bersama ya tentang masuknya waktu sholat subuh, kapan yang merupakan waktu yang utama dan kapan waktu yang dibolehkan, atau dari waktunya itu, waktu sholat subuh itu dari pukul berapa sampai pukul berapa ya, kalau kita konversikan dengan jam ya. Di zaman dulu kan tidak ada jam ya, sekarang ada jam. Insyaallah nanti Ustadz barangkali bisa menjelaskan kepada kita ya, jika dikonversikan ke dalam hitungan jam. Dan ini sangat penting sekali ya, kita ketahui bersama tentang bagaimana sih waktu sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tentunya kita semua, sholat kita semua, menginginkan sholat kita semua itu sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sholat kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berpanjang lebar, kita langsung saja berikan waktu kepada beliau Ustaz Asri, Dr. Asri, untuk menjelaskan kepada kita waktu sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Al-Ustaz ilaihi falyatafaddal mashkura wa majura. Baik. Fadhal Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidin wal musyahidat, pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami mengajak untuk senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang luar biasa, yang utamanya nikmat taufik yang tertanam dalam hati kita, yang dengannya kita senantiasa terdorong dan termotivasi untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita bersama-sama melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang terkumpul dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di bab pembahasan tentang Kitabus Shalah, tentang pembahasan hukum-hukum salat. Di hadis yang ke-54 di sini pengarang menyebutkan nas atau teks hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ya, saya tampil. Dalam hadis ini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat subuh. Jadi maksudnya di sini adalah beliau mengimami para sahabat melaksanakan salat subuh. Fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, dan hadir bersama beliau menyaksikan salat subuh atau salat subuh bersama dengan beliau wanita-wanita yang beriman. Ya, maksudnya wanita-wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman kepada risalah yang beliau bawa. Mutalaffi'atin bimurutihin, yang mana mereka berselimutkan dengan kain-kain murut. Ya, seperti kita jelaskan apa itu kain murut di sini. Thumma yarji'na ila buyutihin, kemudian setelah itu mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahad, tidak ada yang mengenal ya seorang pun di antara mereka minal ghalasi, karena kondisi masih gelap. Ya, kondisi masih gelap. Ya, tentunya hadis ini berkaitan dengan dua hukum ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran para wanita untuk ikut salat berjamaah. Yang kedua berkaitan dengan waktu pelaksanaan salat subuh ya. Waktu pelaksanaan salat subuh. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa kata asing kita jarang dengarkan ya. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, ada istilah mutalaffi'at ya, dengan memfathahkan lam dan mentasydidkan fa, mutalaffi ya, mutalaffi'at. Ya, mutalaffi'at di sini disebutkan bahwasanya ia berselimut ya, atau multahifat ya, multahifat wa mutajallilat bi aqyasitihinna. Jadi mereka berselimutkan dengan
kain-kain yang disebut dengan murud, ya. Karena kata al-lifa dalam bahasa Arab itu yang mutalaffi'at, jadi dari kata al-lifa itu adalah pakaian yang menyelimuti seluruh tubuh, ya. Apakah itu dia dalam bentuk memang pakaian yang dipakai seperti baju atau jubah dan seterusnya, atau mungkin yang lainnya. Yang jelasnya itu adalah al-lifa dalam bahasa Arab disebut dengan pakaian yang menyelimuti seluruh tubuh. Yang menunjukkan bahwasanya para wanita pada zaman Nabi ketika keluar itu menggunakan pakaian yang menyelimuti seluruh tubuh mereka, ya, dari kepala sampai ke kaki. Kemudian ada istilah murud. Ada dua kali sebagainya al-murud. Al-murud di sini sebutkan pakaian yang bercorak yang kadang terbuat dari sutra atau bulu domba. Ya, sebutkan di sini akhisatun mu'allamatun takunu min khazzin atau takunu min suf. Jadi dia pakaian ini yang ada mengatakan berkotak-kotak, ada yang mengatakan memiliki tanda atau corak yang kadang terbuat dari sutra, kadang juga terbuat dari bulu domba atau wool. Artinya kalaupun dikatakan sebagai kain sutra, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakannya. Yang terlarang adalah bagi laki-laki. Kemudian ada kata-kata al-galas. Ini tadi ada juga di sini disebutkan murud, pakaian bergaris warna-warni dan sebagian menambahkan bahwa warnanya kotak-kotak. Ini sama ya tadi ya. Cuma di sini ada tambahan warna-warni. Ini disebut dengan al-murud. Kemudian ada al-galas. Ya, apa yang dimaksud dengan al-galas di sini? Ya, ikhtilat diya as-subhi bi zulmatil lail. Ya, ini maksud dengan al-galas di sini adalah bercampurnya cahaya, ya, cahaya subuh dengan gelapnya malam. Jadi intinya masih sama-samar, ya, masih sama-samar antara gelap dan cahaya. Disebut dengan al-galas. Nah, ini waktu yang disebutkan ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat subuh dan para wanita duluan untuk meninggalkan masjid. Saya kira beberapa hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang agak asing kita dengarkan dari hadis ini. Ada makna yang terkandung dalam hadis ini, maka secara global kita bisa lihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa para sahabiyah, ya, para wanita-wanita dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka berselimutkan kain-kain mereka dan menghadiri salat subuh bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu setelah melaksanakan salat subuh ini mereka bersegera untuk kembali, ya, ke rumah-rumah mereka dengan keadaan masih bercampurnya cahaya fajar atau cahaya subuh dengan kegelapan. Orang yang melihat kepada mereka tidaklah mengenalnya karena adanya sisa kegelapan yang menghalangi pandangan mereka. Ini kalau kita lihat secara umum bahwasanya Aisyah menceritakan apa yang beliau sendiri alami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para wanita pada zaman beliau itu ada yang tetap ikut salat berjamaah di masjid, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi para wanita ketika keluar ke masjid itu mereka memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh mereka, yang menutup aurat istilahnya, ya, kalau sekarang. Kemudian selanjutnya para wanita ini setelah melaksanakan sholat, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salam, maka mereka bersegera untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya ketika mereka keluar dari masjid tidak ada yang mengenal pun tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Maksudnya di sini mengenal mereka, tidak ada seseorang yang bisa mengenal para wanita tersebut bahwasanya mereka adalah si fulana dan seterusnya. Karena dikatakan bahwasanya ketika mereka keluar meninggalkan masjid itu masih dalam kondisi gelap, ya, bercampur antara cahaya di waktu subuh dengan gelapnya malam. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan waktu salat subuh di sini, kalau kita lihat secara
teks dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat subuh itu beliau melaksanakan dengan dipercepat. Ya, karena beliau selesai melaksanakan sholat subuh dan para wanita beranjak dari masjid itu dalam kondisi masih gelap. Ya, makanya sebagian ulama mengambil hadis ini secara zahir, ya, secara zahir. Hanya saja memang ada juga riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menangguhkan pelaksanaan sholat subuh sampai agak terang. Al-Isfar namanya, ya, Al-Isfar. Nah, maka di sini para ulama kita berbeda pendapat, ya. Salat subuh itu apakah harus dikerjakan di awal waktunya ketika sudah terbit fajar shadiq, ya, atau fajar yang kedua, ataukah dianjurkan untuk diundur sampai agak terang baru melaksanakan salat subuh. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Pendapat yang pertama, pendapat dari ulama mazhab Hanafiyah, ya, mereka berpendapat bahwa jika fajar telah terang baru melaksanakan sholat subuh. Ya, artinya di sini ketika sudah agak terang suasana ketika itu, ya, baru itu dikatakan dilaksanakan sholat subuh. Itu lebih afdal menurut mereka berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Hendaklah kalian melaksanakan salat subuh ketika fajar sudah terang, karena hal itu lebih besar pahalanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dikatakan bahwasanya hadis yang hasan sahih. Nah, sementara ulama lain atau jumhur ulama dari tiga mazhab, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah, ya, mereka mengatakan bahwasanya, ya, lebih utama kalau kita tetap melaksanakan sholat subuh itu pada awal waktunya ketika masih gelap. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, bahwasanya sebagian wanita wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika selesai melaksanakan salat subuh itu mereka keluar dari masjid ketika kondisi masih dalam gelap, belum saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dan juga yang pernah kita ambil sebelumnya, ya, pada hadis Jabir bin Abdullah, ketika beliau menyebutkan tentang waktu salat subuh, beliau mengatakan wasubhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galas. Dan salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau melaksanakannya ketika masih gelap, ya, ketika masih gelap. Nah, di sini ulama kita berbeda pendapat. Kemudian jumhur di sini menyelisih pendapat daripada Imam Abu Hanifah, memberikan jawaban kepada apa yang dipegang oleh mazhab Al-Hanafiyah. Ada di antara jumhur ini yang sampai melemahkan hadis daripada hadis yang kita sebutkan tadi, ya. Hadis Rafi bin Khuraij, ya, tadi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan salat subuh ketika sudah mulai terang. Ini diantaranya dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang menamakan hadis tersebut dan mengatakan madarul hadis, ya, Al-Asim bin Umar Ibnu Qatadah wa laysa bil qawi. Ya, hadis ini diriwayatkan dari perawi Asim bin Umar bin Qatadah dan riwayatnya dianggap tidak kuat oleh beliau sehingga beliau cenderung untuk mendaifkan hadis ini. Ya, padahal Asim bin Umar di sini, ya, termasuk salah satu periwayat hadis yang meriwayatkan dari diterima riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah perawi yang terpercaya. Jadi perkuat oleh Imam Yahya bin Mu'in, begitu juga dengan Abu Zur'ah yang mengatakan bahwasanya Asim bin Umar bin Qatadah di sini termasuk thiqah yang terpercaya dalam riwayatnya, sehingga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dianggap tidak tepat kalau dikatakan hadisnya tidak kuat. Ya. Kemudian
Jumhur juga mengambil cara lain untuk memberikan jawaban terhadap pendapat Abu Hanifah atau Al-Hanafiyah di sini dengan mentakwil. Ya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan al-isfar di sini an yatabayyana al-fajr wa yattadihu fayakunu nahyan anis salati qabla al-waqti. Ya. Bahwasanya dimaksud dengan sampai jelas atau maksud dengan isfar di sini ya. Maksudnya adalah ketika sudah jelas waktu fajar itu ya, baru boleh melaksanakan salat subuh. Ya, artinya di sini sebenarnya menurut mereka adalah larangan untuk melaksanakan salat subuh sebelum masuk waktunya. Ya, sebelum masuk waktunya. Namun ini juga dibantah ya. Diberikan jawaban bahwasanya dalam hadis tadi ya, hadis Rafi bin Khuraij di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW hanya menyebutkan bahwasanya ketika mengakhirkan sholat subuh itu sampai agak terang itu lebih tinggi pahalanya. Hal itu menunjukkan bahwasanya kalau dikerjakan sebelumnya sholatnya tetap sah. Nah, saya kalau ditakwil bahwasanya maksud daripada isfar di sini adalah maksudnya waktu subuh, maka ini bertentangan dengan hadis ini ya, bahwasanya Nabi SAW sebenarnya tidak menafikan keabsahan sholat yang dikerjakan sebelum isfar itu. Berarti sebelum isfar itu bukan sebelum masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh, hanya saja dianjurkan untuk ditangguhkan sampai mendekati waktu terang ya, waktu terang. Nah, ini menjadi jawaban ya daripada apa yang disebutkan oleh mazhab Hanafiyah. Kemudian ada juga sebagian ulama mentakwil ya hadis isfar di sini ya, yang mengatakan bahwasanya al-isfaru yakunu bi istidamatihi as-salah la bid-dukhuli fiha fayadkhulu fiha bi ghalasin wa yutiluha hatta yakhruja minha wa qad asfara al-waqt. Ya. Jadi maksud di sini dengan al-isfar di sini adalah memperpanjang pelaksanaan salat subuh ya. Jadi bukan berarti ketika Nabi SAW memerintahkan untuk melaksanakan salat subuh sampai terang, bukan berarti beliau memulai melaksanakan salat subuh itu nanti terang baru memulai melaksanakan salat subuh. Tapi maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW itu memulai salat subuhnya ketika masih gelap, ya. Hanya saja beliau memperpanjang salatnya sehingga beliau selesai melaksanakan salat sampai sudah agak terang. Ya, sudah agak terang. Ya, sebagaimana disebutkan juga dalam hadis yang pernah kita bawakan bahwasanya Nabi SAW ketika salat subuh beliau kadang membaca ayat-ayat dalam Quran itu dari 60 ayat sampai 100 ayat yang menunjukkan panjangnya salat Nabi SAW ketika melaksanakan salat subuh. Ya. Namun ini juga disanggah. Ya, ada mengatakan bahwasanya kalau Rasulullah SAW memanjangkan salat subuh sampai isfar, hadis ini justru membantahnya dan mengatakan justru para wanita meninggalkan masjid ketika itu dalam kondisi masih gelap. Ya, sehingga ini tidak lepas dari saling menjawab ya, dalil antara satu dengan yang lain. Ya, namun wallahu alam dari pernyataan ini sebenarnya tidak ada unsur untuk mewajibkan. Artinya di sini kadang-kadang Nabi SAW itu melaksanakan salat subuh ketika masih sangat gelap. Kadang-kadang juga beliau melaksanakan salat subuh ketika sudah mulai agak terang. Ini untuk menggabung kedua hadis ini. Karena ada juga ulama yang lebih cenderung untuk mentarjih kedua hadis ini dan mengatakan ya kalau kedua hadis ini bertentangan antara satu dengan yang lain, maka berarti ketika keduanya merupakan hadis yang sahih, maka kita harus lebih memperkuat hadis lebih kuat. Ya, kalau misalnya ya, dalam istilah ilmu hadis dikatakan itu bahwasanya ketika ada dua hadis yang sahih sama-sama sahih, ya, bertentangan antara satu dengan lain dan tidak bisa digabung, maka harus diterjih salah satunya. Nah, ketika yang lebih kuat itu diambil, maka itu disebut dengan hadis mahfudz, itu yang diamalkan. Sementara hadis yang dianggap lebih lemah sekalipun sahih juga itu disebut dengan hadis
hadisun syadz, ya, atau riwayat yang syadz, dianggap hadis yang tidak bisa diamalkan sekalipun sahih, tidak diamalkan karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya, sehingga mereka lebih cenderung untuk memperkuat hadis tentang taglis yang melaksanakan salat subuh di ketika masih malam ketimbang melaksanakan salat ketika sudah mulai terang. Padahal apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak selalu melaksanakan salat itu ketika masih dalam kondisi gelap. Kadang juga beliau isfar, ya, menanti salat subuh sampai ketika sudah mulai agak terang. Nah, ini diriwayatkan di sini sebutkan ruya an ba'dis sahabati annahum fa'alul amrayn at-tagliz wal isfar. Yang diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwasanya mereka melakukan keduanya. Ya, kadang mereka melaksanakan salat subuh itu ketika masih sangat gelap, kadang juga mereka melaksanakan salat subuh ketika mulai sudah agak terang, ya. Di antaranya yang paling melakukan di sini minhum Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud, ya, faqad kana Umar yugallis bil fajri wa yusfir wa kaza warada an Nabi an Ali radhiyallahu anhu. Jadi antara sahabat yang melakukan ini yang kadang-kadang cepat salat subuhnya, kadang-kadang diakhirkan salat subuhnya ketika sudah mulai agak terang adalah sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini diceritakan semua. Ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau kadang melaksanakan salat subuh ketika masih gelap sekali, kadang juga ketika sudah mulai agak terang baru melaksanakan salat subuh. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang lebih masuk akal, dan itu tentunya memperhatikan kondisi daripada jemaah. Ya, karena kadang dalam kondisi tertentu jemaah itu tidak bisa terlalu cepat berkumpul ketika masuk waktu subuh. Ya, jadi misalnya pada musim dingin, ya, kadang isfar itu dianggap lebih bagus. Kenapa? Karena supaya para sahabat itu lebih memiliki waktu yang lama atau waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri mereka melaksanakan salat subuh, sehingga agak diundurkan sedikit waktunya. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang normal, maka mempercepat salat subuh itu lebih diutamakan. Jadi sekali lagi kemungkinannya, ya, kadang Rasulullah SAW mempercepat salat subuh ketika dalam kondisi normal. Adapun dalam kondisi yang memungkinkan orang untuk tidak memungkinkan orang untuk cepat berkumpul ketika waktu subuh, maka beliau agak mengundurkan waktu salat subuhnya sampai mendekati waktu agak terang, seperti itu. Nah, ini jalan sebagian ulama ini ditempuh untuk menggabungkan kedua hadis tadi, sehingga tidak harus membuang sebagian hadis dan mengamalkan hanya satu hadis selama masih memungkinkan untuk digabung antara keduanya. Dan kaidahnya mengatakan in amkanal jam'u fal jam'u aula minat tarjih. Kalau masih memungkinkan untuk menggabung dua hadis yang zahirnya kontradiksi, maka menggabungkan kedua itu lebih diutamakan daripada mentarjih yang mengambil salah satunya dan membuang yang lainnya. Kemudian pembahasan yang terakhir kita bahas di sini adalah faidah hadis. Ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi, sebagian di sini disunahkannya bersegera mengerjakan salat subuh di awal waktunya. Ini tentunya pendapat jumhur ulama, ya. Namun sekali lagi bahwasanya ya di sini dilihat kondisi jemaah, ya. Kalau memang mereka bersegera untuk berkumpul, ya, waktu salat subuh tersebut, maka dianjurkan bagi imam untuk juga bersegera memulai salat subuh, ya. Tapi kalau misalnya jemaahnya itu berangsur-angsur datangnya, ya, maka mungkin agak lambat berdatang ke masjid, maka dianjurkan untuk agak mengundurkan, ya, supaya para jemaah itu bisa mendapatkan secara maksimal salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua di antara faedah hadis ini adalah dibolehkannya para wanita mendatangi masjid untuk mengikuti salat subuh bersama kaum laki-laki, ya. Tapi ini diberikan persyaratan jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah dan mereka menjaga diri dari menampakkan perhiasan padanya. Jadi di sini bahwasanya wanita itu boleh mengikuti salat berjamaah bersama dengan laki-laki, tapi tadi itu, ya, bahwasanya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, apalagi menampakkan aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan
yang bukan mahramnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga melarang para wanita untuk mendatangi masjid dengan memakai parfum. Ya, Rasulullah SAW ketika memerintahkan para wanita untuk menghadiri salat Id misalnya, boleh mengatakan wal yakhrujna tafilat. Hendaknya para wanita itu keluar ya ke tempat salat dan tidak memakai wangi-wangian atau parfum. Jadi memang ada perkara yang dilarang ya bagi wanita untuk memakai parfum yang intinya baunya itu menyengatkan, itu bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Dan tentunya pada hari ini merupakan musibah pada hari ini ketika para wanita keluar dari rumah mereka melewati jalan-jalan dengan menggunakan parfum yang menyengat, yang bisa menyita perhatian daripada para laki-laki, membuat mereka tergoda. Maka sekali lagi disebutkan dalam hadis ini merupakan salah satu perbuatan yang bisa mendatangkan atau menjadi wasilah datangnya perzinahan. Ya, bahkan Rasulullah SAW jelas mengatakan bahwasanya ya wanita yang keluar dengan memakai harum-haruman yang begitu menyengat baunya itu dianggap sebagai sama dengan wanita para pezina. Waliyazubillah. Ya, namun demikian bukan berarti bahwasanya keluar ke masjid itu merupakan hal yang lebih utama bagi wanita. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sebaik-baik salat wanita seorang wanita itu adalah salatu fi baitiha atau fi hujriha. Ya, sebaik-baik salat seorang wanita itu adalah salat di rumahnya atau salat di kamar mereka. Ini beliau sabdakan ketika di Madinah. Padahal salat di Masjid Nabawi itu ya satu kali salat di situ sebanding dengan 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Tapi namun demikian beliau tetap mengatakan salat wanita di rumahnya itu lebih mulia, lebih bagus ya, apalagi di masjid-masjid lain ya. Artinya kalau ada kemungkinan bahwasanya seorang wanita itu ketika keluar melaksanakan ibadah salat tidak terbebas dari fitnah, maka hendaknya dia tetap melaksanakan salat di rumahnya. Tapi kalau aman, maka juga tidak boleh melarang wanita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan di sini, para wanita bersegera pulang ke rumah setelah salat dalam keadaan masih gelap. Ini ketika salat subuh ya. Jadi dianjurkan bagi para wanita ya, ketika selesai melaksanakan salat dan tidak ada kegiatan di masjid untuk bersegera pulang ya, meninggalkan tempat salat ya, supaya tidak terjadi yang namanya ya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan ya, kecuali mungkin kalau seperti sekarang ini ya dipisah tempatnya, memang ada hijabnya antara laki-laki dan perempuan, jalan masuknya dan keluarnya perempuan terpisah dari jalan masuknya dan keluarnya laki-laki, maka itu bisa terhindar ya, karena pada hari ini ya artinya ada pengkondisian sehingga tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Apalagi misalnya setelah melaksanakan salat, misalnya ada kajian ya, ada pelajaran dan seterusnya, juga tidak terlarang bagi wanita untuk ikut yang mendengarkan ilmu disampaikan ya. Apalagi tadi zaman kini ya, banyak dilakukan atau memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya misalnya untuk mendengarkan ilmu, maka tidak masalah seorang wanita ya untuk ikut bersama di tempat mereka tersendiri terpisah dari laki-laki untuk mengikuti pengajian-pengajian seperti itu. Ya, tentunya ini merupakan hal yang kondisinya berbeda dengan zaman Nabi SAW. Ini yang ketiga ya. Jadi hukum asalnya bahwasanya seorang wanita atau para wanita ketika ikut melaksanakan salat maka itu dibolehkan, namun sekali lagi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dari terjadinya fitnah antara laki-laki dan perempuan. Nah, disebutkan di sini, "Wa man ta'ammala fi sunnati wajada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha al-ihtiyat li muba'adati an-nisa' 'anil rijal min syuhudihin al-masjid." Ya. Dan barang siapa yang betul-betul memikirkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tindakan hati-hati untuk menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ketika mereka datang ikut melaksanakan salat di masjid, Rasulullah SAW sudah memberikan tindakan preventif ya untuk menjaga supaya tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Intinya di sini disebutkan ja'ala lahunna baban mustaqillan. Jadi Nabi SAW itu
membuatkan pintu khusus untuk para wanita, ya, para wanita yang tidak dilewati oleh para laki-laki di pintu tersebut, yang disebutkan dalam hadis sabda Nabi SAW dari Nafi' ada yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Lau tarakna hadzal bab lin nisa. Jadi Nabi SAW mengatakan, alangkah baiknya kalau kita biarkan pintu ini, ya pintu bagian belakang itu hanya untuk wanita saja yang melewati di situ. Qala Nafi' falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat. Ya, Nafi' yang merupakan salah satu murid daripada Abdullah bin Umar mengatakan, semenjak Nabi bersabda seperti itu, maka Abdullah bin Umar tidak pernah melewati lagi pintu itu sampai beliau meninggal dunia. Ya, nah ini sekali lagi Nabi SAW menjadikan untuk mereka pintu khusus, ya seperti itu. Yang kedua, Nabi SAW sikapnya adalah ta'khiru khurujir rijal wa taqaddumun nisa. Jadi untuk menghilangkan atau menghindari namanya ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, itu adalah Nabi SAW itu mengakhirkan keluarnya laki-laki dari masjid dan mendahulukan keluarnya para wanita. Nah, ini perlu diperhatikan sini ya. Jadi kalau ada acara-acara misalnya yang di situ ada hadir laki-laki dan perempuan, ya maka hendaknya kita berusaha untuk tidak men-setting tempat kita itu ya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan tentunya di sini adalah dalam hal ketika selesai acaranya maka hendaknya mendahulukan perempuan untuk keluar daripada laki-laki sehingga tidak bercampur baur, ya, apalagi sampai saling berdesak-desakan antara satu dengan lain, laki-laki dan perempuan. Ini pemandangan yang kurang bagus, dan tentunya ini selama masih bisa dihindari maka lebih baik kita hindari dalam berbagai macam acara-acara yang kita kerjakan. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini bagi wanita ketika keluar, ya, mereka berselimutkan dengan kain mereka, murut, ya, kain yang menutupi seluruh tubuh mereka, karena hal itu menunjukkan lebih tertutupnya aurat. Nah, ini sekali lagi pelajaran bagi kita semua, utamanya bagi para wanita muslimah, bahwasanya ya ketika keluar dari rumah, ya tentunya kita diperintahkan bahkan diwajibkan bagi wanita untuk menutup auratnya, ya, menutup aurat. Ini sangat jelas kita baca dalam Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW tentang kisah turunnya hijab, ayat hijab, perintah untuk berhijab. Ya, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita bahwasanya para wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat, ya, seluruh tubuhnya. Ya, tentunya sebagian ulama membolehkan kelihatan wajah dan telapak tangan. Adapun yang lainnya maka orang kita sepakat bahwasanya itu aurat. Ya, hal itu adalah aurat. Dan sekali lagi, yang namanya menutup aurat pakai jilbab itu bukan budaya, ya, itu bukan budaya orang Arab. Karena budaya orang Arab itu tidak memakai hijab. Ya, bahkan dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya orang Arab justru budayanya budaya telanjang. Ketika mereka bertawaf di Ka'bah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam kondisi tidak pakai pakaian, tidak pakai busana. Ya, karena mereka dengan alasan, dengan akal mereka mengatakan bahwasanya kalau kami pakai pakaian yang melengket pada badan kami khawatir pakaian tersebut berasal dari rezeki yang haram, sehingga mereka tidak mau menanggalkan semua pakaiannya. Padahal dalam agama kita ya tidak pernah diajarkan hal yang seperti itu. Nah, sehingga sangat salah kalau dikatakan bahwasanya jilbab itu merupakan kebudayaan orang Arab. Ya, karena itu adalah syariat dalam agama kita yang tentunya hukumnya adalah perkara yang wajib dikerjakan oleh para wanita muslimah, ya, dimanapun berada tetap wajib untuk menutup auratnya, tidak menampakkan auratnya kepada lawan jenisnya yang bukan daripada mahramnya. Ini salah satu pelajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini, ya. Orang keluar salat saja mungkin jaraknya dari rumah ke masjid itu sangat dekat, tapi begitu ketatnya para sahabiat untuk menutup aurat mereka, apalagi dalam kondisi gelap lagi, ya. Dalam kondisi gelap, jaraknya dekat, mereka sangat tertutup, ya, menutup aurat mereka. Apalagi kalau dalam kondisi siang hari yang banyak ditemui para laki-laki dan seterusnya yang memandang aurat kita, maka tentunya kita mengatakan lebih wajib lagi bagi wanita untuk menutup auratnya. Baik, ini beberapa hal kami sampaikan mungkin berkaitan dengan hadis ini. Mudah-mudahan bisa kita mengambil
banyak manfaat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami kembalikan kepada Ustaz kita untuk kembali memandu kelanjutannya. Tafadhal Ustaz. Baik. Jazakumullah khair katsira kepada Ustaz kita Dr. Asri yang sudah menyampaikan ya pembahasan yang sangat menarik, masya Allah, tabarakallah, tentang waktu sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin para pemirsa Ruas TV begitu banyak mendapatkan manfaat atau faidah-faidah dari apa yang beliau sampaikan, ya, terutama yaitu tentang masuk waktu sholat subuh, ya, atau waktu sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di awal waktu. Kemudian di sini Ustaz yang perlu diperjelas lagi, ya kan sekarang kan sudah ada pakai jam ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Dulu kan di zaman Nabi atau di zaman salafus soleh terdahulu itu kan masih masuknya waktu itu melihat dari langit ya. Seperti subuh itu kan lihat dari langit terang atau masih gelap dan seterusnya, atau lewat matahari misalnya. Sekarang bagaimana dengan penggunaan jam ini, apakah itu sudah mewakili ya, jam ini yang sudah ditentukan ya jadwal-jadwalnya oleh para ulama kita ya, yang disebut dengan waktu sepanjang masa ya. Apakah sholat subuh sekarang itu yang berdasarkan waktu sepanjang masa itu sudah tepat, atau bagaimana Ustaz? Barangkali bisa diperjelaskan dari jam berapa kira-kira, misalnya anggaplah kita di Makassar ini ya, dari jam berapa sampai jam berapa itu rentang waktu sholat subuh itu ya, demikian. Ya, jadi berkaitan dengan ketetapan waktu yang sering kita dapatkan di jadwal-jadwal sholat yang berlaku sepanjang masa, tentunya itu semua ditetapkan dengan metodologi hisab ya, perhitungan waktu. Ya, dan sebenarnya itu tidak masalah jadikan sebagai patokan ya, jadi patokan karena itu merupakan suatu hal yang dianggap ilmu pasti istilahnya ya. Ya, namun ya tentunya kan yang kepastian itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalaupun ternyata seandainya terjadi perbedaan waktu dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan waktu tersebut, maka yang menjadi patokan itu adalah apa yang digambarkan dalam hadis. Nah, seperti itu. Seperti waktu, misalnya waktu tergelincirnya matahari, misalnya ketika waktu siang termasuk waktu subuh. Ya, ketika misalnya menurut jadwal yang kita dapatkan itu bahwasanya sudah masuk waktu subuh misalnya, tapi ternyata setelah diperhatikan di luar ya, ini tentunya orang-orang yang ahli yang melakukan observasi ya, melakukan pengamatan di luar, dan ternyata belum masuk waktu salat subuh, misalnya belum terbit fajar shadiq, maka tentunya yang didahulukan itu adalah pengamatan terhadap fajar shadiq tersebut ya. Dan ini memang banyak kalangan ya pada hari ini yang memberikan semacam kritik terhadap waktu salat sepanjang masa itu, terkhusus untuk salat subuh ya. Untuk salat subuh itu disinyalir bahwasanya waktu yang ditetapkan oleh dalam hal ini Kemenak yang mengeluarkan itu dianggap lebih cenderung agak cepat daripada waktu yang semestinya, dan ada yang mensinyalir sampai 8 menit, ada yang mengatakan sampai lebih dari 20 menit ya, cepatnya seperti itu. Sehingga untuk kehati-hatian maka hendaknya kita tidak terlalu cepat mengumandangkan azan subuh. Jangan sampai kita mengumandangkan azan subuh itu sebelum masuk waktunya. Ya, jadi ya mungkin bisa kita undur misalnya sekitar 5 menit dari waktu yang
terdapat di jadwal yang berlaku sepanjang masa itu. Ya, kemudian setelah itu kita baru melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Nah, seperti itu. Ya, sekalipun ini merupakan perkara istihadiyah, ya, istihadiyah bahwasanya menentukan masuknya waktu subuh misalnya itu adalah memang rentan terjadi perselisihan karena dia kan berpatokan pada semburan cahaya yang bernyebar di ufuk timur. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya ini merupakan ranahnya orang-orang yang memiliki kompeten ya dalam melakukan penelitian tentang masuknya fajar shadiq tersebut. Ya, namun sekali lagi sekadar untuk kehati-hatian bahwasanya tidak sepantasnya kita terburu-buru untuk mengumandangkan azan salat subuh, apalagi kalau belum masuk waktunya. Ya, karena itu kan bisa berefek kepada orang yang hanya berpatokan pada azan, kemudian misalnya ibu-ibu di rumah ya, ya pas di azan langsung juga melaksanakan salat subuh misalnya, itu kan dikhawatirkan melaksanakan salat subuh sebelum masuk waktunya. Kemudian yang kedua, untuk menyiasati ini adalah interval antara azan dan iqamah. Ya, jangan terlalu mepet. Ya, jadi antara azan dan iqamah itu hendaknya diberikan waktu, apalagi waktu subuh. Ya, karena waktu subuh ini merupakan waktu yang dimana memang orang butuh persiapan yang agak lama untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sehingga dianjurkan untuk memiliki interval waktu antara azan dan iqamah itu agak panjang. Ya, misalnya paling cepat 15 menit misalnya, atau bahkan sampai 20 menit misalnya. Itu lebih bagus. Ya, karena memberikan waktu yang agak longgar kepada para jemaah untuk bersiap-siap, karena kan orang bangun subuh itu kan biasa banyak keperluan ya. Orang bangun kemudian ya buang hajat dulu misalnya, atau bahkan ada yang mandi misalnya dan seterusnya. Nah, itu berikan kesempatan untuk membersihkan diri, baru melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, baru setelah itu melaksanakan salat subuh. Dan itu mungkin ya kalau dikatakan antara interval waktunya antara 15 menit sampai 20 menit itu masih sesuatu yang lumrah istilahnya untuk melaksanakan salat subuh. Ya, adapun berkaitan dengan penetapan dengan waktu-waktu jam ya, jam itu tentunya akan berubah-ubah ya. Seperti sekarang ini ya kita lihat waktu salat subuh lebih cenderung agak cepat. Ya, sebelum 4:30 sudah di waktu Indonesia Tengah misalnya itu sudah masuk waktu salat subuh. Ya, sekalipun dalam kondisi lain kadang agak lambat, sudah jam 5 mungkin ya, atau bahkan jam 5 lewat baru masuk waktu salat subuh. Itu kembali kepada jadwal yang ditetapkan secara permanen itu. Namun sekali lagi ini yang perlu kita kehati-hatian untuk tidak terlalu cepat mengumandangkan azan subuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Artinya di sini tetap tidak saling menyalahkan Ustaz ya. Tidak saling menyalahkan. Ini persoalan ijtihadiyah. Persoalan ijtihadiyah ya. Boleh jadi meskipun ada kehati-hatian diundurkan sedikit ya. Iya, kehati-hatian. Ya, tapi tetap tidak bisa saling menyalahkan ya, karena masing-masing ulama juga yang menetapkan semua itu. Iya. Baik Ustaz, kemudian yang berikutnya ini waktu golas dan waktu isfar ini kira-kira kalau kita mau intervalkan, kalau kita mau konversikan dalam hitungan menit itu kira-kira berapa waktu golas itu, kemudian waktu isfar itu kira-kira jaraknya apakah setengah jam atau gimana saat itu, ataukah tidak ada pembatasan khusus itu? Ya, mungkin kalau kita lihat untuk Indonesia ya, karena kan Indonesia itu agak normal waktu salat subuhnya, antunya maksudnya waktunya beda dengan sebagian negara seperti di Arab Saudi sendiri kan itu kan berubah-ubah. Kadang panjang, kadang singkat. Ya, waktu salat subuhnya. Kalau Indonesia alhamdulillah itu agak normal. Ya, mungkin sekitar 1 jaman. Ya, kalau sekarang misalnya masuk waktu salat subuh misalnya 4:30, biasanya itu 5:30 lewat sedikit itu sudah masuk isyraq. Sudah terbit matahari. Ya, 5:30 ya. Ya, 5:30. Itu berarti menunjukkan bahwasanya interval waktu salat subuh di Indonesia itu sekitar 1 jaman. Ya, 1 jaman. Nah, sehingga kemungkinan besarnya jam 5 kali ya. Jam 5 itu sudah masuk balas isfar sekarang ya. Isfar sudah mulai agak sudah terang. Ya, sudah mulai terang. Itu jadi Rasulullah itu kadang mengundurkan sampai segitu. Ya, sudah agak terang baru melaksanakan salat subuh. Ya, sekalipun kebanyakannya mungkin ya yang utama itu di waktu golas ya. Ya, waktu masih di awal-awal waktu. Awal waktu yang lebih utama itu. Nah, seperti itu Ustaz. Mungkin ya, namun sekali lagi tadi disebutkan bahwasanya itu tergantung dari kondisi jemaah. Kalau jemaah cepat berkumpul ya segera dilaksanakan. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, misalnya jemaahnya agak lambat untuk berkumpul, maka hendaknya kita
kasih kesempatan untuk undur sedikit, Iya. baru kita melaksanakan salat subuh. Wallahu a'lam. Ya, kemudian yang terakhir ini Ustaz tentang tadi kan di sini sahabiat ikut juga berjamaah ya bersama Ustaz. Nabi di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu boleh ikut sholat berjamaah di masjid ya, tapi dengan syarat-syarat itu Ya. menutup auratnya. Aurat, ya. Sekarang bagaimana dengan zaman sekarang ini, Ustaz? Ya. Apakah juga wanita-wanita juga diperbolehkan untuk pergi ke masjid? Nah, Ya, khususnya subuh ya, untuk berjamaah. Bagaimana? Apakah tetap dibolehkan atau bagaimana, Ustaz? ya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis tadi, ya memang secara nas menyebutkan bahwasanya para wanita pada zaman Nabi itu melaksanakan atau ikut melaksanakan salat berjamaah di masjid ketika salat subuh. Maka tentunya ini tetap berlaku hingga pada hari ini. Ya, cuman dengan tadi itu dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya kita wajib untuk komitmen dengannya. Jadi keluar salat subuh itu misalnya tadi menutup aurat, kemudian tidak memakai wangi-wangian yang menyengat, ya, yang menarik perhatian laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah tidak ikhtilat, ya, tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, baik ketika di masjid atau ketika keluar dari masjid. Kemudian yang keempat adalah mereka bersegera untuk kembali ke rumah-rumah mereka itu ketika selesai melaksanakan sholat dan tidak ada lagi kegiatan. Ya, kecuali kalau misalnya ada kegiatan dan mereka juga boleh dibolehkan untuk ikut, maka tidak masalah ketika mereka misalnya mendengarkan taklim, ya, majelis ilmu dan seterusnya. Sehingga masalah kan, tidak ada kemaslahatan di dalamnya sehingga dibolehkan untuk tinggal di masjid. Apalagi sekarang kan kondisinya beda pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ya tidak ada ruang khusus untuk perempuan, istilahnya kan seperti itu. Sementara kita kan sekarang hampir masjid-masjid besar itu menyiapkan ruang khusus untuk perempuan. Ada hijab ya, sehingga ada istilahnya tindakan preventif untuk terjadinya ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa lebih aman. Nah, seperti itu. Nah, tapi harus aman juga di jalan, Ustaz ya. Jangan sampai di jalan ada yang ganggu orang yang tidak bertanggung jawab. Jelas harus itu. Minimal kalau bisa ada mahramnya yang menemani. Ya. Apalagi waktu subuh ini kan bisa sepi. Iya, subuh, atau sholat Isya kan misalnya gelap, ya. Masih banyak orang. Iya. Jadi mestinya harus ada sebaiknya memang ada yang menemaninya. Apalagi kalau agak jauh. Iya. Dan jauh misalnya. Kalau di kampung-kampung kan biasanya agak jauh dan kurang rumah istilahnya. Iya. Artinya lebih amannya itu, lebih tenangnya kalau ada mahramnya yang bersamanya itu, Ustaz ya. Khawatir di tengah jalan ada yang mengganggu ya. Apalagi kalau jauh jaraknya dan sepi juga. Betul. Khususnya subuh kan biasanya sepi itu. Kalau laki-laki saja kadang tidak aman, apalagi perempuan. Iya. Begitu. Jadi intinya sebaiknya di rumah saja, Ustaz ya. Sebaiknya. Itu. Tapi kalau sekali-sekali ada taklim dan kegiatan, butuh sekali tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Sekali. Tapi yang utama sholatnya di rumah ya. Sholat di rumah. Ya, itu yang lebih utama. Taib, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Oh ya, insyaallah. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz kita Dr. Asri yang membahas tentang waktu sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Ya, semoga para pemirsa sekalian bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair katsira, syukran kepada para pemirsa Ruas TV yang sudah hadir atau menyimak ya dengan seksama kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang kurang dari kami dan daripada kekurangan kami, dan kami mohon maaf kepada pemirsa dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Asri, atas ilmu yang diberikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.